welcome back to EduPrivate's channel. As always, I'm Miss Gihat and today we're going to learn about conditional sentence type 2. Jadi friends, hari ini kita akan belajar yang namanya conditional sentence tipe 2. Nah, penasaran kan? Let's just get started. Oke friends, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya conditional sentence type 2. Kita sudah membahas conditional sentence type 0 dan juga type 1. Jika friends belum menyaksikannya, bisa langsung saja di playlist EduPrivate yang materi bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Conditional sentence, kita recap dulu ya. Conditional sentence, conditional artinya kondisional, sentence artinya adalah kalimat. Jadi conditional sentence adalah kalimat yang kondisional atau kalimat yang pengandaian. Isinya dapat memperjelaskan tentang sesuatu yang imajiner atau suatu pengandaian tadi, atau juga sesuatu yang belum kejadian. Nah, conditional sentence ini tuh ada berbagai tipe ya. Ada tadi tipe 0, ada tipe 1 atau type 1. Sekarang ada tipe 2 yang kita akan bahas, dan juga ada type 3. You can also find conditional sentence type 3 di playlist materi bahasa Inggris ini ya. Oke, kita langsung saja. Kapan kita menggunakan conditional sentence type 2? Kita menggunakan conditional sentence type 2 ini saat main clause ya. Kita masih ingat kan yang if clause ditambah main clause. Oke, jadi umumnya conditional sentence itu bentuknya seperti ini. Pertama ada if clause-nya atau klausa yang untuk menjelaskan pengandaian tersebut. Oke, dan juga main clause-nya. Oke, main clause-nya di sini itu untuk menjelaskan konsekuensi atau akibat yang terjadi jika pengandaian tersebut terwujud, gitu ya. Nah, pada conditional sentence type 2 ini, itu tuh saat akibat atau konsekuensinya itu bersifat kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, main clause di conditional sentence type 2 ini saat akibat atau konsekuensi dari if clause ini atau klausa pengandaian ini kemungkinan terjadi tapi di masa lampau. Oke, biar tidak bingung, kita lihat aja yuk rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya. Pertama, if atau huruf untuk pengandaian tersebut, jika artinya itu jika lalu dapat berupa simple past ya, simple past dilanjuti dengan would, could atau might dan dilengkapi dengan infinitifnya. Nah, artinya apa? Jadi kata pertama, jika sesuatu, nah jika kejadian ini terjadi, kejadian yang ini tuh menggunakan tensesnya itu atau grammarnya itu dari masa lampau gitu ya, menggunakan tense simple past. Oke. Terus jika sesuatu itu terjadi, would, could, might, dan infinitive. Lalu main clause-nya ini dapat berbentuk would, could, might, lalu infinitive. Nah, would, could, might ini tuh digunakan untuk merepresentasikan seberapa besar kejadian itu akan terjadi gitu, tingkatannya. Biar tidak bingung, kita lihat yuk ke contohnya. Di sini ada contohnya, if it rained, you would get wet. Jika tadi hujan, kamu akan basah. Oke, if it rained, di sini rain-nya ini bersifat simple past atau masa lampau. Betul? Verb-nya itu berupa verb 2. Rained itu verb 2 dari rain, ya kan? Jadi sudah terjadi tapi masih bentuk pengandaian. Jika tadi hujan, oke, you would get wet. Kamu akan basah. Oke, would ini sudah pasti ya. Would adalah past tense dari will. Jadi jika kejadian ini benar-benar terjadi, maka konsekuensinya dia akan benar-benar basah. Oke.
Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada if she fell, jika dia jatuh. Tapi ini sudah masa lampau ya. If she fell, jika dia tadi jatuh atau jika dia kemarin jatuh gitu ya. Jadi berbicaranya sudah masa lampau. Dan di sini fell adalah verb kedua dari apa? Fall, jatuh. Oke, verb satunya itu jatuh. Jadi if she fell, she could hurt herself. Dia dapat melukai dirinya. Nah, would itu sudah pasti akan gitu ya. Would itu sudah pasti, could itu dapat. Oke, jika tadi dia jatuh, dia dapat melukai dirinya. Kan? Dapat tidak, dapat iya kan? Jadi sifatnya lebih lemah dari would. Would itu lebih kuat, could itu lebih lemah ya. Tapi lebih lemah lagi might. Ayo kita lihat contohnya. If I were you, jika aku menjadi kamu. If I were ya. If I were you, I might tell him. Aku mungkin akan. I might tell him. Aku mungkin akan memberitahunya. Okay, you see what's happening here? Would di sini akan. Udah pasti banget akan. Jika kejadian ini terjadi, pasti dia akan kejadian ini gitu. Kalau could dapat. Okay, di sini she could hurt herself. Dia dapat melukai dirinya. Okay, dapat. Jika might mungkin akan, jadi lebih lemah ya daripada could dan would. Nah, dilanjutin dengan infinitifnya ya. Ini semua infinitif kelanjutan dari sentence tersebut. Nah, friends, untuk latihan Miss mau friends membuat kalimat menggunakan conditional sentence type 2 di kolom komentar di bawah. Okay, friends, that is it for today's lesson. If you enjoy it, don't forget to like this video, subscribe to the channel if you haven't already, and also press down the notification bell below. If you have any question, just drop them in the comment section, and I'll be right back with you. Okay, I'll see you next time. Goodbye!